Musim kemarau yang dimaksud panjang juga cuaca yang dimaksud semakin panas menjadi tantangan besar bagi kebugaran anak-anak. Di sedang suhu ekstrim, daya tahan tubuh mereka lebih tinggi, mudah melemah, meningkatkan risiko dehidrasi juga infeksi. Sebagai orang tua penting untuk bukan semata-mata mengandalkan pola makan sehat, tetapi juga memberikan dukungan tambahan melalui suplemen yang dimaksud tepat. Anak-anak lebih besar rentan terhadap dehidrasi dan juga infeksi selama musim kemarau. Oleh sebab itu, orang tua harus proaktif pada menjaga kebugaran mereka. Suhu tinggi dapat merusak kekuatan daya tahan tubuh, sehingga penting untuk menegaskan bahwa anak-anak mendapatkan asupan nutrisi lalu hidrasi yang digunakan memadai sebagai langkah awal untuk menguatkan sistem imun mereka, kata praktisi bidang kesehatan warga Dr. Nabila Salama. Dr. Nabila Salama juga menekankan perlunya perhatian terhadap pola makan anak, khususnya pada memilih makanan yang mana kaya akan vitamin juga mineral penting seperti vitamin D, vitamin C, juga zinc. Sayuran hijau, buah-buahan seperti jeruk, serta stroberi, juga kacang-kacangan merupakan sumber nutrisi yang dimaksud sangat baik. Dr. Nabila Salama juga merekomendasikan suplemen herbal dapat menjadi tambahan yang digunakan bermanfaat memperkuat kemampuan fisik anak di dalam masa sulit ini. Bahan-bahan alami seperti temulawak serta meniran telah lama dikenal mampu meningkatkan imunitas secara tradisional. Produk-produk ini dapat diberikan dengan aman terhadap anak, namun tetap memperlihatkan perlu dipastikan sesuai dengan dosis yang tersebut direkomendasikan, dan juga terus-menerus konsultasikan dengan dokter sebelum memberikan suplemen terhadap anak. Dr. Nabila Salama menambahkan bahwa orang tua dapat melakukan beberapa langkah mudah untuk menjaga kondisi tubuh anak selama kemarau, seperti menyediakan makanan segar dan juga bergizi setiap hari, melakukan konfirmasi anak cukup istirahat, juga menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Memilih pakaian yang ringan serta mengakomodasi keringat juga sangat penting untuk menjaga kenyamanan anak. Dengan kombinasi nutrisi yang digunakan baik, hidrasi yang dimaksud cukup, serta dukungan dari suplemen herbal, anak-anak dapat tetap saja sehat juga terlibat meskipun cuaca sedang panas. Betsaida Hospital Gading Serpong menyediakan layanan fertility check-up sebagai langkah awal bagi pasangan yang mana ingin mengetahui kondisi kemampuan fisik reproduksi mereka, kemudian memulai perjalanan kehamilan dengan benar. Mengenal permasalahan kesuburan. Kesuburan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik pada pria maupun wanita. Pada wanita, permasalahan kesuburan bisa saja disebabkan oleh gangguan ovulasi, penyumbatan pada tuba falopi, endometriosis, hingga kesulitan hormonal. Sementara itu pada pria, gangguan kualitas serta kuantitas sperma rutin menjadi faktor utama. Gaya hidup, usia, stres, juga riwayat kondisi tubuh juga turut berperan mempengaruhi kesuburan. Dr. Andriana Kumaladewi, dokter spesialis kebidanan juga kandungan, subspesialis fertilitas dalam Women's Health Center Betsaida Hospital, menjelaskan bahwa deteksi dini serta penanganan yang tersebut tepat sangat penting untuk mengatasi hambatan kesuburan. Banyak pasangan yang dimaksud tidaklah menyadari adanya permasalahan kesuburan hingga dia mencoba untuk hamil kemudian mengalami kesulitan. Fertility check-up memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini, juga melakukan intervensi yang sesuai. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi kemampuan fisik, reproduksi secara menyeluruh, baik pada pria maupun wanita, sehingga kita mampu memberikan rencana penanganan yang digunakan tepat, ungkap Dr. Andriana.
Penting untuk dipahami bahwa kesuburan bukanlah semata-mata permasalahan wanita. Sekitar 30-40% tindakan hukum ketidaksuburan disebabkan oleh faktor pria, kemudian 30-40% lainnya oleh faktor wanita. Sementara sisanya merupakan kombinasi keduanya atau tidaklah diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu, pemeriksaan kesuburan sebaiknya dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Fertility check-up di dalam Bethsaida Hospital Gading Serpong mencakup berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan hormonal, USG, juga HSG untuk mengetahui kondisi tuba falopi. Setiap langkah pemeriksaan dirancang untuk memberikan ilustrasi lengkap tentang kondisi kesuburan pasien, lalu menentukan langkah-langkah penanganan yang dimaksud diperlukan. Rumah Sakit Royal Progress meluncurkan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan kepada 1.700 pekerja lepas di Jakarta Utara dan sekitarnya. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang rentan di sektor informal terhadap resiko kecelakaan kerja dan jaminan sosial lainnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023, jumlah pekerja lepas di Indonesia mencapai 33,5 juta orang atau sekitar 27% dari total angkatan kerja. Namun dengan semakin berkembangnya pekerja informal ini, tantangan terkait perlindungan sosial bagi pekerja lepas juga semakin mendesak. Sebagian besar pekerja lepas tidak memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja yang membuat mereka rentan terhadap risiko tinggi dalam menjalani pekerjaan mereka. Kecelakaan kerja di Indonesia juga sangat tinggi. Data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi lebih dari 370 kasus kecelakaan kerja di Indonesia dan sekitar 5,37% diantaranya terjadi pada pekerja lepas. Mayoritas korban kecelakaan kerja adalah pekerja di sektor informal seperti konstruksi, transportasi, dan pengiriman barang. Selain resiko fisik, pekerja lepas juga menghadapi ketidakpastian finansial yang tinggi ketika mengalami kecelakaan kerja karena tidak memiliki jaminan sosial dan asuransi. Oleh karena itu, RS Royal Progress mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program CCR, pemberian iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan kepada 1.700 pekerja lepas di Jakarta Utara dan sekitarnya. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian yang merupakan bagian dari layanan BPJS-TK. Dengan demikian, pekerja lepas yang terdaftar dalam program ini akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja formal, termasuk biaya perawatan medis dan santunan jika terjadi kecelakaan kerja. Direktur Utama RS Royal Progress, Dr. Ivan R. Setiadarman MM mengatakan bahwa melalui program pemberian iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan para pekerja lepas mendapat pengakuan atas kontribusi mereka dan juga mendapatkan perlindungan saat bekerja. Pekerja lepas merupakan tulang punggung ekonomi, tetapi seringkali keberadaan mereka terabaikan dalam hal perlindungan sosial. Melalui program ini kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang layak saat menghadapi resiko kerja, ujar Dr. Ivan R. Setiadarman. Dalam menjalankan komitmen ini, Rumah Sakit Royal Progress mendapatkan dukungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan. Ibu Desi, selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mangga II, memberikan respon positif atas bantuan yang diberikan dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja lepas. Kami sangat mengapresiasi kepedulian RS Royal Progress dalam membantu merealisasikan program sertakan bagi para pekerja. Sebagai rumah sakit dengan fasilitas lengkap, RS Royal Progress dapat membantu menangani berbagai tindakan secara tuntas dan totalitas, ujar Desi. Pekerja lepas memainkan peran penting dalam mendukung berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kualitas hidup mereka serta memastikan bahwa layanan kesehatannya terpenuhi.
Kami sangat berharap dengan adanya program ini, seluruh lapisan pekerja di Indonesia mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang layak, terutama dalam situasi gawat darurat, kata Dr. Ivan.